Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung teman-teman dengerin atau lihat video ini kapan. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Besar harapan Uti teman-teman dalam keadaan baik gitu ya. Sehat secara fisik, sehat mental, maupun katanya juga. Nah, selamat datang di video Uti kali ini dalam segmen Psycho Video. Satu video yang akan ngebahas terkait topik psikologi. Nah, dalam video ini Uti akan membahas terkait dengan kenapa sih sosok ayah begitu berarti. Nah, ini fakta psikologisnya ya teman-teman, didukung 10 jurnal penelitian. Akan bahas terkait dengan regulasi emosi anak, katanya terkait tumbuh kembang, juga betapa berarti dan berharganya pelukan seorang ayah. Nah, kita sering mendengar ibu adalah segalanya, tapi bagaimana dengan ayah? Dalam diam, ternyata ia menyimpan pengaruh besar yang selama ini kita abaikan gitu ya. Kita tumbuh mendengar banyak tentang kasih ibu, tapi bagaimana nih dengan ayah sendiri? Sosok yang jarang bicara, sering terlihat lelah, tapi diamnya membentuk hidup kita. Nah, di video ini sekali lagi akan ngebahas terkait dengan 10 jurnal penelitian psikologis terkait hubungan ayah dan anaknya, gitu ya. Langsung saja, jadi selain ekonomi, ayah juga berpengaruh terhadap emosi, kemudian kepercayaan diri, dan mental anak. Jurnal di Harvard hingga riset di Stanford, para ahli sepakat bahwa ayah punya peran yang unik dan krusial. Oke, fakta penelitiannya nih, sebuah studi di Journal of Child Psychology menemukan bahwa anak yang dekat dengan ayah memiliki resiko lebih rendah terkena depresi. Penelitian dari American Psychological Association menyebutkan bahwa pelukan dan validasi dari seorang ayah dapat meningkatkan rasa aman anak hingga 40%. Nah, baru awalannya ada udah sebegitu berdampaknya ya pengaruh ayah terhadap anak. Nah, tonton sampai selesai, kita akan mulai dari jurnal pertama. Artikel penelitian psikologi yang pertama terkait pengaruh keterlibatan ayah terhadap konsep diri remaja. Ini ditulis oleh Isnaini, Wulandari, dan Sera tahun 2021. Jurnal Psikologi Tabula Rasa kan observasi terhadap 115 remaja dengan usia 13 sampai 22 tahun menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan ayah berpengaruh signifikan 48,7% pada konsep diri anak. Nah, artinya keterlibatan ayah ini sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap konsep diri anak. Oke, lanjut yang kedua ya teman-teman, terkait dengan father involvement dan kesejahteraan psikologis remaja perempuan, ditulis Mahrus et al. Dalam Pinisi Jurnal. Studi ini melibatkan 210 remaja perempuan di Makassar. Hasilnya adalah keterlibatan tinggi ayah berkorelasi positif dengan psychological well-being. Artinya apa? Semakin tinggi keterlibatan ayah, itu akan meningkatkan kesejahteraan psikologis pada remaja perempuan. Jadi semakin besar nih kemudian keterlibatan ayah, semakin tinggi juga nih kesejahteraan psikologisnya. Yang ketiga, dampak keterlibatan ayah pada masalah perilaku anak usia dini, ditulis oleh Nafisah et al. CPUD. Ini review dari 10 artikel dari tahun 2013 sampai 2023 menunjukkan bahwa semakin aktif ayah, maka semakin rendah level masalah perilaku pada anak usia dini. Selanjutnya, yang keempat, ada terkait hubungan ayah dan kesehatan mental anak di pedesaan Cina. Studi pada populasi rural Cina memberikan hasil bahwa keterlibatan ayah berfungsi sebagai faktor protektif terhadap depresi dan kecemasan anak atau adolesen. Oke, lanjut. Yang kelima, terkait dengan literatur keterlibatan ayah, Antecedent of Father Involvement, ditulis oleh Sanjaya, Suminar, dan Fardana tahun 2022 dalam jurnal Educational Health and Community Psychology. Ulasan menyeluruh tentang faktor-faktor sosiokultural dan psikologis yang mempengaruhi motivasi dan kemampuan ayah untuk terlibat aktif dalam pengasuhan. Yang keenam, hubungan antara ayah dan resiliensi remaja di Cina.
Ditulis oleh Wei and Zhuang tahun 2022, Frontiers dalam jurnal Frontier in Psychology. Kehadiran emosional ayah meningkatkan psychological security dan kemauan belajar melalui kegagalan, learning failure, yang mendorong resiliensi remaja secara langsung maupun tidak langsung. Resiliensi itu apa sih, Kak? Jadi, resiliensi adalah sebuah proses dari hasil adaptasi dengan pengalaman hidup yang sulit atau menantang, terutama melalui mental, emosional, dan perilaku yang fleksibilitas, baik penyesuaian eksternal dan internal. Dalam kamus ABA Dictionary of Psychology, Van den Bosch 2015 halaman 910. Lanjut, yang ketujuh, keterlibatan ayah dan perkembangan kognitif. Tinjauan sistematik dalam Frontiers in Psychology 2019 menunjukkan keterlibatan ayah sangat penting untuk pengembangan bahasa, penyelesaian masalah, dan kognisi anak-anak. Meski pengukuran keterlibatan bervariasi ya. Ayah berkualitas rendah dan hubungan asmara anak laki-laki dalam artian studi dalam Evolutionary Psychological Science menunjukkan kualitas keterlibatan ayah mempengaruhi pandangan dan kesiapan hubungan romantis pada laki-laki dewasa. Selanjutnya yang ke-8 adalah peran keterlibatan ayah dalam pengasuhan bagi perkembangan kecerdasan moral anak. Diteliti oleh Dina Septiani dan Itonesia Nasution dalam jurnal Psikologi tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan studi kuantitatif pada anak usia akhir. Anak-anak menunjukkan korelasi positif kuat antara keterlibatan ayah dan kecerdasan moral dengan nilai signifikansi Pi kurang dari 0,05. Kontribusi keterlibatan ayah mencapai 36% terhadap perkembangan moral anak. Ada implikasi bahwa ayah perlu aktif berperan agar mencegah perilaku negatif sejak dini. Jadi semakin aktif keterlibatan ayah dalam berperan, maka perilaku negatifnya juga semakin kecil, gitu ya. Oke, yang ke-9, faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak usia dini, ditulis oleh Wafinur Muslihatun dan kawan-kawan dalam jurnal Window of Health di Yogyakarta. Studi di Yogyakarta menunjukkan faktor utama usia saat pertama kali menjadi ayah, kemudian motivasi, dan lingkungan tempat tinggal. Dampaknya terlibat secara emosional. Ayah yang terlibat secara emosional dengan pengasuhan anak usia dini ini mengurangi resiko gangguan perkembangan anak sebesar 21-28%. Yang terakhir nih teman-teman, pengaruh keterlibatan ayah dalam pendidikan anak usia dini terhadap perkembangan karakter moral. Ditulis oleh Ika Anggraheni dan Devi Wahyu Ertanti dalam jurnal Selling tahun 2024. Penelitian ini melibatkan 100 anak usia dini di Malang. Ayah yang aktif menunjukkan 70% anak dengan karakter moral baik dibanding 10% pada keterlibatan ayah yang rendah. Regresi linear menunjukkan koefisien 0,50 pi kurang dari 0,01. Menunjukkan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh signifikan. Oke. Nah, dari 10 jurnal penelitian ini apakah sudah membuka mata hati kita bahwa sebegitu penting ya ayah untuk hidup kita? Oke. Nah. Oke, teman-teman, jadi Uti mau cerita sedikit ya. Sudah 14 tahun lebih bahwa Uti hidup tanpa sosok ayah karena ditakdirkannya seperti ayah untuk pergi terlebih dahulu. Nah, Uti juga buat sebelum Bapak pergi ada 27 checklist, 27 hal yang tak boleh teman-teman lewatkan. Perlu diketahui bahwa Uti menulis ini itu dengan hati dan pengalaman ya teman-teman. Karena setelah sosok Bapak pergi itu ada rasa kayak, kenapa ya saya dulu nggak ngelakuin ini gitu loh. Nah, ini Uti nggak mau terjadi pada teman-teman yang masih utuh gitu ya. Nah, juga ini checklist 27 hal yang tak boleh teman-teman lewatkan. Ini ada 27 checklist. Ini Uti buat dalam bentuk produk digital. Nah, nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi.
Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa membelinya ya. Dan Uti sangat bersyukur jika teman-teman mau memperhatikan hal ini, karena agar nantinya teman-teman tidak menyesal gitu ya, tidak sama seperti Uti gitu ya. Dan juga untuk sumber jurnalnya dari mana, nanti Uti juga sertakan di deskripsi video buat teman-teman yang mau baca, bisa banget. Atau siapa tahu nih ada teman-teman yang mau menulis skripsi juga tentang itu, jadi nanti bisa klik di deskripsinya juga. Terakhir dari Uti, terkait checklist ini ditulis dengan hati dan pengalaman. Cinta ayah jarang berkata, tapi selalu terasa. Checklist ini kutulis karena waktuku bersama Bapak sudah habis. Setiap anak, cepat atau lambat, akan sampai di titik ini. Saat kata yang tak diucapkan berubah jadi sesal. Semoga 27 hal ini membantumu hadir sebelum kata terlambat benar-benar datang. Doakan ayahku tenang di sana, sebagaimana aku mendoakan ayahmu sehat selalu, agar engkau tak pernah kehilangan arah saat ia benar-benar pergi. Demikian yang bisa Uti sampaikan ya teman-teman. Sehat selalu untuk teman-teman. Salam buat keluarga di rumah. Salam sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.